Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita sampai di sini. Ya, seorang sedikit saja untuk slide ini. Terdapat 7 subsistem dari float type karburator ini. Yang pertama adalah float mechanism and its chamber. Ini barangnya. Ya, ini floatnya. Ini adalah chambernya, ball atau mangkoknya ya. Kemudian strainer ini fungsinya untuk menyaring fuel sebelum masuk ke dalam float chamber, posisinya ada di sini. Kemudian main metering system. Nah, pada saat throttle pada posisi full throttle di atas posisi idle, maka yang bekerja menyuplai fuel keluar dari fuel nozzle ini adalah namanya main metering system. Kemudian yang keempat adalah idling system. Idling system ini fungsinya untuk mengatur fuel pada saat kecepatan idle. Jadi pada saat idle, main metering system itu tidak bekerja, yang bekerja adalah idling system. Kemudian economizer atau power enrichment system. Nah, pada saat full throttle operation, engine memerlukan tenaga yang besar dengan fuel yang lebih besar, sehingga fungsi economizer atau power enrichment system ini itu menyuplai fuel yang lebih banyak lagi atau extra fuel pada saat full throttle operation. Kemudian di exciting system ini fungsinya menambah extra fuel pada saat bukaan throttle secara mendadak. Jadi kalau pilot menggerakkan throttle secara mendadak, maka berarti engine itu memerlukan extra fuel pada saat itu gitu, sehingga ada sistem yang menyuplai extra fuel pada saat bukaan throttle secara mendadak. Kalau throttle-nya dibuka secara normal pelan-pelan, maka dia tidak akan menambah extra fuel. Kemudian mixer control system ini kita ketahui kalau pesawat terbang tinggi, maka density akan berkurang, sehingga massa udara yang masuk ke dalam engine berkurang ya, sementara mixture-nya kan tetap. Nah, akibatnya kalau tidak diatur mixture-nya, mixture akan menjadi lebih rich ya, artinya perbandingan fuel sama udaranya sudah tidak seimbang lagi, di mana fuel lebih banyak komposisinya daripada rasionya daripada udara yang masuk. Jadi perlu diatur jumlah udaranya atau jumlah fuelnya yang diatur pada saat ketinggian yang tinggi. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama float chamber dan float dan chambernya. Nah, ini gambarnya ya. Ini potongan melintangnya, kemudian ini ballnya atau chambernya, ini floatnya. Nah, ini floatnya itu di sini, ya. Dan di sini ada needle valve. Nah, ini ada strainer. Nanti kita bahas strainer. Nah, fuel dari fuel pump, yang dari engine fuel pump masuk ke sini, strainer, kemudian masuk ke sini. Nah, pada saat fuel levelnya rendah, maka di sini akan turun floatnya. Ya. Kalau floatnya turun, karena needle ini ada pivotnya dengan float, maka needle akan terangkat, maka fuel akan masuk ke sini. Ya. Nah, pada saat fuel digunakan di sini nih ke extra fuel nozzle ya, fuel di saat nozzle, maka jumlah fuel akan berkurang kan, maka floatnya akan turun. Sehingga fuel kembali masuk sini terus sampai ini, begitu terus sampai terus digunakan ya. Nah, ini ada adjustment ini ya, adjustment ini. Kalau dia terlalu tinggi fuelnya ya, maka mixture akan terlalu rich, dia akan banyak masuk terus ini ya. Tapi kalau terlalu rendah, maka dia susah, fuelnya akan masuk ke dalam float chamber ini ya. Jadi fungsinya untuk mengontrol ketinggian dari float di float chamber ya. Jadi masuk dari sini ke sini, ke sini. Oke. Kemudian tipe-tipenya ya, ada concentric dan eccentric. Bisa dibayangkan dulu nih. Ini concentric, artinya pergerakannya itu di concentric, di tengah-tengah, di tengahnya ya. Jadi ini floatnya itu di tengah-tengahnya ada rongga dan dipasang needle valve di sini. Jadi kalau fuelnya berkurang, turun karena keluar dari cat nozzle, maka float akan turun ke sini sehingga fuel masuk. Nah, kalau fuelnya terus bertambah dalam float chamber, maka floatnya akan terangkat, lever ini akan menekan needle valve ini sehingga ditutup, sehingga fuel tidak bisa masuk. Begitu saja. Kemudian eccentric ini berarti titik gerakannya tidak berada di tengah-tengah, namanya eccentricnya. Nah, ini
pada sama tadi ini yang kita jelaskan di awal ini. Kalau fuelnya digunakan lewat descent nozzle, maka float akan turun sehingga needle akan terangkat ke bawah, turun ya, sehingga fuel akan mengalir sini. Kalau float chambernya naik, maka ini akan terangkat, ini akan nutup. Ya. Ini dua tipenya, itu concentric dan eccentric. Oke. Kemudian strainer adalah fungsinya untuk menyaring kotoran partikel yang kemungkinan akan dapat menyebabkan mampet di sini ya. Ini kan kecil sekali lubangnya. Ini kalau ada kotoran sini aja partikel, ini akan menyebabkan dia nggak duduk dengan rapat, sehingga fuel akan terus mengalir walaupun posisi fuelnya tidak dibutuhkan banyak oleh engine. Akibatnya apa? Dia akan menjadi banjir ya kalau ini tidak mampu menutup dengan rapat karena ada kotoran. Jadi ini fungsi strainer ini. Nah, dia menyaring kotoran-kotoran partikel supaya tidak mengotori needle ini ya, supaya needle dapat berfungsi untuk membuka menutup dengan baik. Oke. Ini dapat dibersihkan ya, diangkat, kita bersihkan pada periode waktu tertentu. Oke ya. Mudah sekali kan? Oke, kemudian lanjut yang ketiga adalah main metering system. Nah, tadi seperti saya sampaikan, fungsi main metering system adalah untuk mengontrol fuel pada kecepatan engine di atas idle. Ya. Kecepatan engine di atas idle. Ya, dia hanya mengalirkan fuel pada kecepatan engine di atas idle. Ya, yang pertama bagian-bagiannya adalah tadi. Nah, ini ya. Yang pertama adalah venturi. Ini adalah main venturi ya. Main venturi. Nah, sini kan fungsinya menurunkan tekanan di sini ya. Dengan kecepatan yang lebih tinggi di venturi ini, maka tekanannya akan turun sehingga fuel dari sini bisa keluar. Ya. Sini kan tekanannya atmosfer, sini tekanannya lebih rendah daripada atmosfer, maka fuelnya akan turun. Siapa yang membuat tekanan lebih rendah? Venturi. Kadang-kadang dibuat dua venturi, yaitu ada boost venturi dan ini main venturi, kemudian ada kecil lagi boost venturi. Kemudian yang kedua, main metering jet. Ini adalah small hole yang sudah dicalibrated oleh manufacturer. Ini fix ya, hingga dia akan memeter atau mengatur jumlah dari fuel ya. Namanya metering jet karena bentuknya venturi juga ya. Bentuk jet jadi namanya jettison. Ya, mengatur fuel secara fix jumlahnya lewat sini ya. Kemudian yang ketiga adalah main discharge nozzle. Ini fungsinya untuk mengeluarkan fuel dari menuju ke dalam karburator ya. Ketemunya dengan fuel tuh di venturi sini ya. Nah, ini fuel discharge nozzle ini tingginya harus lebih, nah terhadap fuel ini harus lebih rendah ya, lebih rendah atau lebih tinggi ya, harus lebih tinggi supaya fuel tidak pada saat engine mati fuel tidak mengalir ya. Jadi fuel discharge nozzle ini tinggi fuelnya harus lebih, posisinya harus lebih tinggi daripada levelnya fuel di dalam float chamber. Kemudian air bleed sudah kita bahas di awal dulu ya, prinsip dari karburator air bleed. Jadi pada saat fuel keluar dari sini harus dalam bentuk droplet yang halus supaya lebih mudah terjadi atomisasi ya, atomisasi. Jadi ini udara ini masuk ke sini. Di sini ketemu dengan fuelnya menjadi fuel bubble, dan fuel bubble keluar dari discharge nozzle lalu bentuk droplet yang lebih halus dan mudah menjadi atomized dengan udara yang lewat ke sini. Ini arahnya ke sana ya, ke sana udaranya ya. Ketemu dari sini dalam bentuk molekul-molekul yang lebih halus dan siap untuk bercampur dengan udara. Nah, itu adalah main metering system. Jadi ada 4 ya. Venturi ini mengurangi tekanan hingga fuel bisa lewat, bisa keluar dari nozzle. Yang kedua main metering jet ya, dia calibrated revise, mengatur fuel dengan jumlah yang tetap ya. Kemudian nomor 3 main discharge nozzle mengeluarkan fuel ya sesuai dengan yang dibutuhkan, tingginya harus lebih tinggi daripada fuel level di float chamber dan airbed untuk membuat fuel mudah atomize ya, dalam bentuk droplet atau molekul yang lebih halus untuk mudah bercampur dengan udara. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide yang berikutnya.